Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Baca nggak? Ya? Pak Isra bisa Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba. Coba Israel. Baca nggak? Ya? Pak Isra bisa Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba. Coba Israel. Baca nggak? Ya? Pak Isra bisa Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba. Coba Israel. Baca nggak? Ya? Pak Isra bisa Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba. Coba baca. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Baik Bang Umar, Cek. ya masuk. Bang Umar, Iya. kata netizen Bang Umar nggak bisa baca bahasa Ibrani. Menurut mereka kan gitu ya. Jadi masalahnya sebenarnya di mana sih, aku juga bingung. Kan waktu debat itu kan dikasih kitab tuh sama Esra Soru. Baca. Oh itu potongan video itu yang viral mana-mana itu Bang. Oh biasa sama netizen Kristen kan gitu ya. Jadi nggak heran gitu. Kalau mereka melihat dari awal nih ya, dari awal menit-menit awal itu kan yang dibahas kan Yesaya 53 nih. Nah, dalam mindsetnya teman-teman Kristen, satu perikop itu untuk Yesus gitu loh, dalam tanda petik Raja Mesias. Nah, saya meminta kepada Pak Esra Soru untuk menunjukkan benar nggak sih Yesus itu sebagai Raja Mesias gitu loh, baik secara tertulis yang ada dalam kitabnya orang-orang Judaism kayak gitu. Terus akhirnya dia membahas tuh, dibawanya ke narasi-narasi di luar Tanakh sendiri. Kan di dalam Tanakh itu kan ada tuh kitab Yesaya kan jelas tuh Bang Asep, hamba Tuhan yang menderita itu kan disebutnya Israel atau dengan nama lain Yaakov. Yaakov itu kan namanya diganti sama Hashem, itu kan menjadi Israel gitu. Nah, terus saya tanya sama Pak Pendeta Esra Soru, tunjukkan saja di mana ada tertulis kalau Yesus itu sebagai Raja Mesias dalam konteks Yesaya 53 dalam pentafsiran orang-orang Judaism gitu. Itu yang pertama. Terus dia itu nyodorin sebuah artikel yang dimana artikel itu, di dalam artikel itu ada literaturnya orang Judaism. Nah, artikel tersebut itu artikel bukan dari kalangan Judaism, tapi dari Yahudi Mesianik atau Kristen lah. Jadi artikel Kristen menempatkan Targum Yonatan, tetapi tidak ditafsir sesuai dengan narasi dari kalangan Judaism gitu. Dan akhirnya Pak Esra Soru maju ke saya gitu loh. Bawa Targum Yonatan itu kan. Maju ke saya disuruh baca. Coba kau baca ini. Apa yang mau saya baca? Orang di sini cuma satu kata. Di mana Yesus yang adalah Raja Mesiasnya? Di mana? Coba kau baca dulu. Nanti akan saya koreksi kan gitu. Dan dia nggak berani untuk menunjukkan narasi saya untuk dia jawab gitu loh Bang Asep. Kenapa? Karena gue percaya sih si Esra itu pastilah bisa baca walaupun nggak sesempurna mungkin. Karena di dalam Targum tersebut itu nggak ada Yesus Mesiha, itu nggak ada. Jadi dia nggak akan berani menunjukkan gitu loh. Tetapi dia memiliki satu trik gitu loh. Ketika pertanyaan saya itu tidak ada jawabannya di dalam Targum Yonatan dan saya disuruh membaca, ya saya nggak mau kan gitu ya. Alasan nggak mau tuh apa tadi? Ya dia yang menyodorkan kan gini. Harusnya dibaca. Nah, ketika dia menyodorkan, harusnya dia membaca dan memaparkan kan gitu ya. Nah, baru saya mengkoreksi. Sementara dia itu tidak kalau saya ngelihat dia tuh, apa yang saya tanyakan ke dia
itu tidak didengarkan gitu loh. Jadi dia fokusnya pokoknya ada kata Mesika kan gitu, ada kata Mesias, Mesika, Mesaya kayak gitu-gitu. Tapi dia nggak memperhatikan narasi saya, Bang Asep. Tunjukkan aja di mana di dalam literatur Judaism ada nama Yesua sebagai Raja Mesias kan gitu. Nah di situ dia mencoba maju menyuruh saya baca gitu loh. Loh, yang dibaca apa? Tunjukkan saja Yesus sebagai Raja Mesiasnya di mana kan gitu. Ini baca, pokoknya baca. Di mana? Anda baca aja dulu. Ada nggak, saya bilang gitu. Anda kan yang membawa data nih. Anda buktikan dulu kepada saya, Yesus sebagai Raja Mesias di mana gitu loh. Baca pokoknya kayak begini. Ngapain gua ngebaca kan gitu. Beda kan kalau gua sama si Budi Asali, gua ngomong sama Budi, Pak Budi, coba cek dulu di dalam yang Yesaya 53 ayat berapa itu? Ayat 10. Gue bilang, Pak Budi, cek dulu tuh. Di teks yang berbahasa Ibrani ada kata zera, kan gue bilang gitu kan. Sementara di teks Greek koine atau LXX ada kata sperma. Coba dicek dulu, bener nggak ada kata tersebut. Nah ini beda kalau si Esra Soru, dia tiba-tiba maju, baca ini loh, apa yang mau gue baca? Orang cuma satu kata di situ. Saya meminta kepada Pak Esra Soru, tunjukkan secara letterlik sesuai dengan diskusi kita yang awal. Kenapa? Karena dari pihak Budi Asali dan Esra Soru mengklaim Yesaya 53 itu untuk Yesus. Jadi kalau dia menyodorkan Targum Yonatan, ya tunjukkan aja secara letterlik. Di situ ada tertulis gitu, Yesus Mesika kan gitu ya. Tapi realitanya nggak ada gitu loh. Kenapa nggak ada? Karena Targum Yonatan, penulisnya itu murid dari Rabbi Hillel, namanya Rabbi Yonatan ben Uzziel gitu. Jadi nggak bakalan ada di situ. Nah, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya dan dia mencoba membuat satu framing kan gitu, si Umar nggak bisa baca. Ya, itu framingnya. Nah, padahal dia gua tanya untuk membuktikan di mana Yesus sebagai Raja Mesias di dalam Targum Yonatan gitu. Dan parahnya lagi, para netizen-netizennya itu nge-framing ke saya. Targum Yonatan itu dari kalangan Judaism. Loh, saya benarkan. Tetapi artikel tersebut, artikel siapa yang memuat literatur Judaism, Bang Asep? Jadi artikel Kristen mencomot literatur Judaism dan ditafsirkan di dalam perspektif Yahudi Mesianik. Nah itu yang pertama yang membuat saya, kok nggak jujur gini ya, saya bilang gitu. Dan akhirnya dia mencoba untuk nge-framing kemana-mana dengan sebuah tuduhan saya nggak bisa membaca gitu loh. Nah seperti itu. Tapi bagi saya itu adalah hal yang biasa ya, yang dilakukan sama orang-orang yang mungkin sudah kehabisan cara, ya kan? Dia tidak bisa membuktikan secara letterlik ada nggak sih nama Yesus itu di dalam Yesaya 53 dan juga di dalam Targum Yonatan, supaya dia tidak kelihatan malu lah. Dia mencoba memframing, saya nggak bisa ngebaca. Kalau saya nggak bisa baca Ibrani, ngapain di tangan saya ada tato berbahasa Ibrani kan gitu ya. Cuma tunjukin tatonya. Nah, bacanya apa nih? ini nenek moyang bangsa Israel. Huruf pertamanya res, ya kan. Jadi saya juga nggak pernah menuduh Pak Esra Soru nggak bisa baca. Pak Esra Soru pastilah bisa baca, pasti tahu huruf alef bet itu pasti tahu. Jadi maksud saya itu ya setidaknya objektif dikit lah. Kalau memang tidak ada ya bilang aja tidak ada gitu loh. Dan jangan membuat satu bentuk framing seolah-olah saya nggak bisa baca gitu loh. Batuk saya kok. Enggak, ini Bang, Oh, satu apa gitu, Bang, ngomong bahasa Ibrani ada nggak? bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani untuk siapa? Apa aja yang Bang bisa biar Oh, kepada netizen aja. kepada netizen. Contoh misal kayak kita ngucapin nih kepada teman-teman yang beragama, oh bukan Kristen ya, ini Judaism aja. Iya. Contoh misal kita ketemu nih sama kalangan Judaism, kita bilangnya Shalom Aleichem. Nah, kalau ada ucapan Shalom Aleichem, maka jawabnya Aleichem Shalom kan gitu. Terus kadang kita ngomong Maslomka,
ya kan, terus kita balasnya Be'ezrat Hashem, nah, kayak gitu. Jadi kita kalau ngomongin masalah bisa nggak bahasa Ibrani, ya kita tidak sesempurna orang-orang Jewish gitu loh, karena kita masih belajar gitu. Tapi bukan berarti kita benar-benar nggak tahu gitu loh bahasa Ibrani seperti apa. Tapi setidaknya kita mengerti. Nah kayak gitu Bang Asep. Kok gatel ini ya? Tuduhan karena di framingnya nggak bisa baca bahasa Ibrani, dia bilang ini mah Yudaisme KW katanya gitu. Loh kalau misal saya dibilang Judaism KW itu udah dari dulu Bang Asep. Semenjak saya praktisi Judaism, framing mereka seperti itu ya saya ketawain gitu. Kenapa saya ketawain? Ya saya ngapain nanggepin orang yang nggak ngerti kan gitu ya. Padahal saya udah waktu saya jadi praktisi Judaism itu jelas. Saya ke komunitas Etzkaim, di sana ada Mora Eliseva, saya diajar sama dua Rabbi Simon Cohen dan Rabbi Moshe Peretz. Dan saya juga sering mengundang para Rabbi. Sekarang gini aja nih, di antara konten kreator mereka nih, siapa yang bisa menghadirkan Rabbi Yaakov Baruk dan Rabbi Benjamin Meiser? Pernah nggak mereka? Nggak pernah. Saya yang bisa. Kenapa? Karena saya dekat dengan mereka kan gitu. Walaupun beda komunitas, saya dengan Rabbi Yaakov Baruk beda komunitas, saya dengan Rabbi Benjamin Meiser saya beda komunitas. Kenapa? Saya berkomunitas di Etzkaim, yang dimana Etzkaim itu ada pengawasnya yaitu Rabbi Tovia Singer. Gitu. Kayak gitu Bang Asep. Jadi kalau misal Oten itu nge-framing ya itu udah makanan sehari-hari gitu. Itu yang membuat mereka tuh merasa menang tuh debat kemarin tuh. Oh, yang Umar gak bisa baca Ibrani sama. Ya itu salah satu untuk apa ya? Membuat berusaha, kan namanya juga usaha mereka, membuat supaya mental saya down gitu. Tapi saya whatever gitu. Semakin mereka ngatain saya nggak bisa baca, itu hak mereka kok kan gitu Bang Asep. Nggak ada masalah bagi saya kan gitu. Ngambil pusing. Ngambil pusing karena nggak penting banget gitu loh. Karena gua yakin subscriber itu kan nggak mungkin sebodoh itu gitu loh. Pasti mereka istilahnya itu nggak terlalu fanatik buta gitu loh Bang Asep. Nah kalau gua dibilang saya nggak bisa baca Ibrani terus saya ngamuk-ngamuk, lo buat apa coba? Jangankan gitu Bang Asep. Saya itu membedakan mana subscriber cerdas dan mana subscriber yang dia mindsetnya fobia gitu. Saya punya banyak teman-teman Kristen tuh yang baik sama saya. Dan saya juga punya teman Kristen yang nggak baik sama saya. Contohnya ya kayak yang nge-framing gua gitu. Makanya ini saya menjadi curiga gitu loh. Dengan hadirnya Ezra Soru terus kemarin nantangin Ustadz Kainama segala. Iya, itu tuh gimana? Bisa gitu. Makanya saya wanti-wanti mereka tidak akan berdiskusi secara ilmiah nih dari kalangannya si Kristen nih ya. Mereka akan ad hominem, itu udah pasti. Kejadiannya saya nih, gua kasih contoh nih. Saya itu ngomong sampai saya panggil si Ezra Soru. Huruf pertamanya apa? Dia nggak jawab. Huruf pertama yang ada dalam Targum ini apa? Nggak mau jawab, marah-marah kan? Sampai dia tunjukkan kepada saya mu'alaf yang bisa baca Ibrani. Nah kalau ada mu'alaf bisa baca Ibrani gimana? Kita baca ini huruf apa? Alef, bet, terus gimana dong? Nah jadi tujuan mereka untuk membuat mental kita ini jatuh. Jadi udah lepas dari konteks diskusi Bang Asep. Nah, gua punya praduga nih ya, Pak Ezra dengan Pak Kainama. Pak Ezra ini dibuat ya kan sama teman-teman Kristen untuk menjatuhkan Pak Ustadz K, menyerang pribadi Pak Ustadz K. Kita tahu yang viral apa, yang sering dibahas sama si Andri Tunggal, ya kan, yang sering dibahas sama si Didit Juli, sama si Luis Prasetyo. Itu pasti keluar dari konteks. Mereka hanya ingin mempermalukan kita. Kita tahu mereka akan melakukan segala cara gitu loh Bang Asep. Jadi harus hati-hati, jangan main diterima aja. Harus ada MOU. Kenapa? Kemarin
si Ezra Soru itu kan baper ceritanya ya. Ya, gimana nih? Saya kan di luar nih, tapi saya ngedengerin Gimana? konteks pada awal mulanya itu Yesaya 53 kenapa bisa lari-lari ke Ustadz Kainama. Iya, itu gimana? Nah, makanya hati-hati. Gua yakin Pak Ezra itu nanti kalau diskusi sama Ustadz K itu tujuannya bukan diskusi secara ilmiah. Akan menyerang pribadi Ustadz Kainama, akan mempermalukan Ustadz Kainama dengan narasi-narasi yang katanya sekolah di Haifa kayak gitu-gitu kan, yang viral kemarin kayak gitu. Supaya masyarakat tahu gitu loh. Nah, sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih. Gua di framing nggak bisa baca Ibrani, kenapa? Supaya si Umar ini jangan tampil kan gitu. Supaya si Umar ini jangan tampil. Karena mereka tahu kapasitas saya gitu loh. Gimana ya caranya si Umar ini jangan sampai tampil kan gitu. Jangan sampai tampil di publik, kita hancurkan mental dia. Kayak gitu Bang Asep. Jadi mereka nggak akan berdiskusi secara ilmiah dan akademis. Contoh misal, saya tanya nih kepada Pak Budi Asali, LXX Septuaginta ini kitab siapa? Saya tidak tahu. Pak Budi menjawabnya. Itu sangat mustahil. Bagaimana sekelas pendeta Budi Asali yang adalah gurunya si Ezra Soru tidak mengenal LXX, itu hal yang sangat mustahil bagi saya. Nggak tahu sama sekali. Dia bilang nggak tahu, disitulah ketidakjujuran mereka. Kenapa? Karena mereka mencoba ingin menjatuhkan kita dalam konteks mental kita nih dijatuhkan, gitu loh. Orang mereka apa keluar biaya, Bang Asep? Enggak. Nah, makanya dipakai kesempatan sama mereka gitu loh. Kita dibayarin segala macam, ya udah. Kita nggak perlu akademis sama mereka, permalukan aja mereka dengan segala cara. Nah kayak gitu. Orang ditanya LXX saja, saya nggak tahu. Apa tuh Mas? LXX itu kan kitab nih, kitabnya Kristen, yang dalam bahasa Greek Koine, namanya LXX. Nah ini kitab yang dipegang oleh kalangan Kristen yang paling tua, manuskripnya paling tua, berbahasa Greek Koine. Dia nggak tahu. Pak Budi Asali bilang nggak tahu. Itu adalah hal yang nggak mungkin Bang Asep. Bang Asep bisa cek nih di Google ya kan, LXX atau Septuaginta itu miliknya Kristen. Jadi bagaimana mungkin sekelas pendeta Budi Asali tidak tahu LXX? Itu adalah hal yang cukup mustahil. Septuaginta yang maksudnya di Iya, sama halnya kayak kita umat Islam. Terus kita ditanya nih, kamu kenal nggak ini mushaf Al-Quran? Pasti dong kita umat Islam kenal ya kan. Terus bagaimana mungkin umat Islam tidak tahu mushaf Al-Quran kan gitu? Itu kan sangat mustahil kan gitu. Atau lah, engkau ngerti nggak hadis Sahih? Ada hadis At-Tirmizi, Bukhari, Sahih Muslim. Nggak mungkin umat Islam nggak kenal ya kan? Pasti kan kenal. Makanya mereka itu tujuannya udah ketahuan ya kan. Yang sering vokal di media sosial kan banyak. Godondi, Ustadz Kainama, yang mualaf-mualaf ini, Bang Asep, saya. Gimana cara menjatuhkan mereka? Mereka kalau diskusi secara teologi sudah nggak bakalan menang, Bang Asep. Iya, dia nggak tahu. Contoh, apakah Yesus itu Tuhan? Nah, kalau Yesus Tuhan, Tuhan masa berdoa kepada Tuhan lagi di Taman Getsemani? Udah kalah mereka dengan narasi-narasi teologi, sudah kalah. Kritik teks apalagi gitu. Terus bagaimana cara mereka supaya di hadapan publik mereka adalah yang the winner, mereka adalah pemenang? Ya jalan satu-satunya seperti itu. Sementara itu dulu Bang Asep. Baik. Jadi bukan tentang menang kalah ya soal debat kemarin. Bukan gara-gara Bang Umar ini jadi kalah, jadi ini bukan ya. Bukan, karena motifnya sudah kebencian tak beralasan. Kalau memang dia ilmiah dan akademis, harusnya dari menit awal ketika dia menjelaskan Yesaya 53 itu adalah Yesus Kristus dan mengambil perspektif Masia, dia harus bisa dong menjelaskan Yesus ini kalau dikategorikan sebagai hamba yang menderita, ini masuknya ke dalam kategori Masia, ben siapa kan gitu.
Kenapa? Karena dalam mindsetnya Judaism itu kan ada Masya bin Yosef dan ada Masya bin David. Harusnya mereka mengklarifikasi ini gitu loh. Harusnya kan gitu. Tetapi motif mereka bukan itu emang. Sengaja gimana caranya ini supaya Umar, ya kan, kita jatuhkan mental dia. Orang kita diskusi dibayar kok sama mereka. Makan, tidur di hotel, tiket pesawat kan dibayar sama YPM Tauhid. Budi Asali apalagi? Dia kan. Jadi udah ketahuan motif mereka gitu loh. Baik Bang Umar, sementara soal cukup ya. Jadi sebenarnya Bang Umar bisa ya bahasa Ibrani walaupun nggak sesempurna orang-orang Jewish gitu. Apalagi kayak kemarin ya kan waktu live sama Kudu kemarin malam. Iya sampai siapa Didit Juli ya. Ada tuh si Didit Juli. Oh langsung saya celetuk kan. Oh Didit Juli tuh kalau dalam bahasa Ibrani apa? Saya bilang Dalet, Yod, Dalet, Taf, terus habis gitu Yod, Fau, Lamet, Yod. Didit, Yuli. Buset, gua nggak bisa bahasa Ibrani loh. Tapi kenapa gua bisa sampai segitunya coba? Contoh misal David itu dari Dalet, Fau, Dalet, gematrianya berapa Bang Asep? 13. Gua nggak bisa bahasa Ibrani. Tapi kenapa gua bisa ngerti gematria kan gitu? Apa tuh gematria? Gematria ini angka di dalam Hebrew. Makanya David itu kan ada huruf David, Raja Daud kalau dalam terjemahan ya. Kalau bahasa Ibrani David Hamelek. Aduh gua nggak bisa bahasa Ibrani Bang Asep. Serius. Nah, David dia punya gematria Dalet, Fau, Dalet itu gematrianya itu kan 14. Ya ada yang ngomong berapa ya? 13 segala macam. Jadi orang-orang Yahudi dia punya pelajaran tentang gematria terkait masalah Lashon HaKodesh atau bahasa suci mereka yang dikenal sebagai bahasa Ibrani itu. Makanya setiap nama dari mereka memiliki gematria. Contoh misal kayak yang saya sebut tadi David Amelek ya kan, dari Dalet, Fau Dalet itu gematrianya 14. Kayak gitu Bang Asep. Jadi kalau ada yang mau nantang Bang Umar mau baca bahasa Ibrani dan sebagainya siapa aja Bang ya? Boleh kita ngobrol aja. Tapi saya tidak sesempurna kayak itu ya, kayak orang-orang Jew. Karena kita juga masih belajar loh. Kadang kita juga nggak ngerti gitu loh. Artinya belum menguasai sempurna gitu loh. Kadang orang itu baru tahu alef, bet, gimel, kan gitu ya. Mereka sudah nggak, ini loh saya kan gitu Bang Asep ya. Sementara selain kita mempelajari Lashon HaKodesh, kita juga diingatkan tentang Lashon Hara, lidah jahat, kita nggak boleh. Itu dulu waktu saya jadi Judaism Bang Asep. Itu istilah-istilah kosakata Judaism tadi ya? Iya, Lashon HaKodesh itu, Lashon itu semacam kayak bahasa. Jadi bahasa yang terpisahkan, Lashon HaKodesh, Kodesh itu terpisahkan. Terus Lashon Hara, Lashon itu kan berbicara terkait masalah lidah kan gitu. Sama kayak Lashon HaKodesh, lidah itu kita ngomongin berbicara. Terus kalau Lashon Hara itu lidah jahat. Kita nggak boleh kayak gosip apa kayak sampai nanti jatuhnya ke resilut. Resilut itu bahasa Ibrani. Jangan sampai kita melanggar orang kan kayak gitu. Nanti masuk ke dalam konteks lotelek rakhil bay amaika. Itu juga nggak boleh. Udah segitu dulu Bang Asep. Nanti lama-lama gua dibilang ke Yahudian nanti. Ya, makasih Bang Umar. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma Kasturi. Dan yang keempat adalah
parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.